Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, di sesi yang kedua ini kita lanjutkan. Maka tadi telah kita berikan dari kantor ataupun menjawab dari step 1 ataupun dari langkah yang kedua, step 2 dari iblis, bagaimana dia sukses untuk menghancurkan kaum muslimin dengan at-tahrish bainahum, di antara kita saling bermusuhan. Maka tadi bagaimana jawabnya? Bahwa kita mengembalikan kepada usul dan asal kita untuk beribadah kepada Allah. Dan tadi kita disibukkan dengan beribadah kepada Allah, tentunya beribadah dengan melaksanakan tauhid dan menghidupkan sunnah-sunnah dan menjauhi dari kebid'ahan-kebid'ahan dan menjauhi dari pemahaman Al-Quran dan sunnah selain dari pemahaman as-salafus saleh. Maka oleh sebab itu disebutkan di hadis tadi, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Di saat kita semuanya hamba-hamba Allah, kata Allah, la tabaghadu, jangan di antara kalian saling bugud, saling bermusuhan. Wala tahasadu, jangan di antara kalian saling hasad. Wala tajassasu, jangan mencari-cari saudara kamu, di mana dia belajar, di mana dia mengajar, di mana siapa yang hadir dengan dia. Alhamdulillah kita sama-sama ahli sunnah dan belajar dengan masyayikh ahli sunnah dan seterusnya. Alhasil Nabi mengatakan wala tadabaru, yang terakhir, dan jangan di antara kalian saling berpaling muka di saat bertemu. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadikanlah kalian semua sibuk dari dosa-dosa kalian, beristighfar kepada Allah dan dari ibadah-ibadah kalian, dan di antara kalian harus menjalin ikhwanan. Maka ikhwanan mansub karena dalam keadaan halnya bersaudara. Begitupun di ayat innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa tidaklah kalian itu kecuali dalam keadaan bersaudara. Maka prakteknya bagaimana? Prakteknya di antara kita saling menziarahi dan saling mencintai karena Allah. Maka di sana banyak, sedikit kita masuk kepada realisasi sekarang. Jadi tidak hanya teorinya kita harus bersaudara. Nah, begini prakteknya. Apa? Saling menziarahi, saling berta'awun, dan saling di antara kalian bertemu. Dan saling di antara kalian memupuk persaudaraan. Merasa di antara kita siapa yang kekurangan dibantu. Merasa di antara kita siapa yang ilmunya kurang dibantu, ekonominya kurang dibantu, dan seterusnya. Maka inilah yang diinginkan dengan innamal mu'minuna ikhwatun tadi dan hadis wa kunu ibadallahi ikhwanan. Maka di sana banyak hadis-hadis dari keutamaan orang-orang yang mencintai karena Allah dan berziarah karena Allah. Maka kita sebutkan dengan ringkas saja prakteknya. Pertama, kita mencintai karena Allah itu mempunyai faidah atau keutamaan di dunia dan keutamaan di alamil barzakh dan keutamaan di hari akhirat di surga. 3 keutamaan kita akan sebutkan dan kita tinggalkan hadis-hadis yang banyak. Setiap keutamaan satu saja untuk memperingkas waktu. Kita ingin masuk kepada apa penjelasan keutamaan ini? Prakteknya. Jadi tidak hanya teori. Teori untuk menghancurkan tadi tahrisyus syaitan, kita harus berta'awun di antara kita, saling mencintai di antara kita. Prakteknya bagaimana? Inilah sekarang. Prakteknya di antara kita saling menziarahi. Dan itulah yang kita laksanakan. Alhamdulillah, kita bisa berziarah kepada saudara-saudara kita di Masjid Fathullah atau Fatahillah, yang mana kalian alhamdulillah dalam keadaan penuh kenikmatan bisa melaksanakan sunnah-sunnah dan bisa melaksanakan peribadatan kepada Allah dari salat kemudian menuntut ilmu. Maka kami doakan kepada para pengurus, terutama Pak Zainal, Ustadz Zainal, jazahullahu khairan bersama dari anak-anaknya yang mengajar dan juga menjadi imam masjid, dan para bapak-bapak ahlu sunnah yang hadir, yang kita juga kalau menyebutnya akan habis waktu. Semuanya semoga Allah memberikan ilmu kepada kalian, dan juga kalian telah membantu kami dan juga kami pun berziarah
senang bisa datang hadir karena telah datang keutamaan untuk orang yang menziarahi saudaranya dan mencintai saudaranya. Maka kami ziarah dari Darmasraya, Sumatera Barat ke Depok juga untuk tujuan keperluan dari pribadi, terutama untuk istri, menjadi naturalisasi. Dan tentunya naturalisasi bukan untuk memperkuat tim PSSI melawan Jepang atau yang lainnya. Bukan seperti itu. Tetapi alhamdulillah agar kita orang Indonesia yang menikah dengan perempuan dari luar bisa mendapatkan naturalisasi seperti itu. Maka kebetulan juga berniat kami untuk menziarahi, dan alhamdulillah kita telah diberikan kemudahan oleh Allah. Dan keutamaan tentang menziarahi saudaranya dan cinta kepada saudaranya dikarenakan Allah yang tersalurkan dikarenakan ziarah tersebut, telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa keutamaannya di dunia, Allah akan mencintai orang yang berziarah ini dan orang-orang yang diziarahinya. Maka mana pendalilannya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, disebutkan kana rajulun yuridu an yazura akhahu fi qaryatin ukhra. Disebutkan di hadis oleh Abi Hurairah, berkata Nabi bahwa seseorang muslim ingin menziarahi saudaranya di desa yang lain, di tempat yang lain. Fa arsala rabbuna jalla wa ala malakan. Maka Allah mengutus malaikat untuk menanyakan kepada orang ini. Maka ditanyakan, aina turid? Mau kemana kamu wahai Bani Adam? Diturunkan malaikat khusus untuk mengecek, cross check dari niat. Kenapa dia berangkat dari rumahnya menuju desa yang lain? Aina turid? Mau kemana? Sa'azuru akhi fi baldatin ukhra. Aku ingin menziarahi saudaraku untuk menziarahi saudaraku di negeri yang lain. Maka hal min amri dunya tarubuha. Ini kata malaikat. Apakah kamu menziarahi saudara kamu itu untuk kepentingan dunia, just for make money, just for business, just for tender? Apakah kamu mempunyai tender dan bisnis dan perkara-perkara jual beli sehingga kamu melaksanakan rapat, simposium dan seterusnya? Dijawab, la. Zurtu akhi mahabbatan lillahi ta'ala. Aku menziarahi saudaraku di tempat yang lain karena Allah. Maka dari cross check malaikat ini kepada Bani Adam ini, maka malaikat ini mengaku dan mengatakan, inni Rasulillah, bahwa aku adalah utusan Allah, malaikat yang berbentuk manusia. Maka absyir, ini absyir tambahan dari saya, maka celebration, selamat atas kamu. Apa? Innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, bahwa Allah telah mencintai kamu dikarenakan kamu mencintai saudaramu, karena dia Allah mencintai kamu karena kamu mencintai saudara kamu karena dia. Maka mencintai saudaranya itu bukan perkara yang mudah, tetapi keutamaannya sangat besar. Catat ini. Maka sebelum itu saya menelpon ke Pak Lambang, bisakah aku tinggal di rumah? Alhamdulillah, silahkan Ustadz. Masya Allah. Begitupun ke Ustadz Zainal, silahkan datang, dipersilahkan mengisi. Ini adalah gayung bersambut, sehingga dari kita berziarah dan niatnya bertemu karena Allah, disambut dengan ikhwah, akhirnya terjadilah simbiosis mutualisme. Apa? Saling mencintai karena Allah, yang menyebutkan tadi, Allah mencintai kamu karena kamu mencintai saudara kamu. Tentunya saudara kamu itu dia sudah siap menyambutnya dan seterusnya. Dan begitupun karena simbiosis mutualisme tadi antara yang ziarah dengan yang menziarahi, terjadi faidah yang kedua di dunia. Apa? Dilakobi oleh Nabi bahwa kalian semua, saya dan yang hadir, sebaik-baiknya muslim. Kenapa?
karena bertemu di masjid ini ada yang mengajar dan ada yang hadirin menerima ilmu, semuanya dalam keadaan kebaikan. Bahkan kita sekarang dalam keadaan muslim terbaik. Hadis yang diriwayatkan oleh Utsman ibni Affan dari Sahih Al-Bukhari, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian, khitab di sini untuk kalian dari Allah, dari Nabi Muhammad, dan menyebutkan bahwa Allah menyebutkan kepada kalian sebaik-baiknya kaum muslimin. Di saat apa? Terjadi sekarang. Karena simbiosis saling cinta di antara kita, dipersilahkan kepada pengajar untuk mengajar dan dipersilahkan kepada para hadirin untuk mentransfer ilmu dan mengabsorpsi ilmu, dan mudarris merilai ilmunya, dicatat, direkam, nanti ada videonya di YouTube, bisa didengar, diulang, bla bla bla. Maka simbiosis mutualisme dari gayung bersambut ini, apa akibatnya yang hadir semua di sini? Khairukum, menjadi sebaik-baiknya kalian. Man ta'allamal Qur'an, yang hadir menuntut Al-Qur'an, mengabsorpsi dari apa yang diberikan oleh gurunya dan dari relay yang mempunyai ilmu menyebarkan. Maka dua kerjasama simbiosis mutualisme ini menyebabkan kita di dunia menjadi sebaik-baiknya muslim. Maka lihat, dua keutamaan. Pertama, Allah mencintai kita karena kita cinta kepada kaum muslimin. Dan karena kita cinta kepada sesama kaum muslimin sampai terjadi belajar dan mengajar di masjid ini, maka dipersilahkan saya oleh pengurus di sini dan kita memberikan ilmu. Terjadilah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baiknya kalian. Ini di dunia bagi mereka orang-orang yang saling simbiosis mutualisme sesama kaum muslimin, mengajari, dan ada yang belajar dan ada yang mengajar, dan juga tadi ziarah karena cinta kepada Allah. Dua keutamaan kita dapat, cinta dari Allah, dan yang kedua sebaik-baiknya muslim. Maka Allah jika mencintai kita, siapa yang akan memutuskan rasa cinta kasih kita? Siapa yang akan memisahkan cinta kasih di antara kita kalau Allah mencintai kita? Dan keutamaan yang kedua, di alamil barzakh atau di arasatil qiyamah, lebih detail lagi. Alamul barzakh luas, mulai dari manusia meninggalkan bumi, itu di alamil barzakh. Dan di antaranya di arasatil qiyamah, mulai dari dibangkitkan sampai kepada menyeberangi sirat, di antaranya pencatatan amal-amal soleh dan yang lainnya, semuanya dinamakan fi arasatil qiyamah. Maka di saat kaum muslimin dibangkitkan, semuanya mulai dari Bani Adam yang awal, anak-anak Adam beserta Nabi Adam, sampai orang-orang yang bertemu dengan the doomsday, the end of the world, al-waqi'ah, al-haqqah, hari kiamat, maka semuanya akan dibangkitkan fi sa'idin wahid, di medan yang satu, di alam mahsyar. Apakah mereka dibangkitkan dalam keadaan santai seperti sekarang, duduk di kursi bos? Ini kursi bos ya. Kemudian ada air conditioner, belum ada. Ada kipas angin paling sedikit, santai? Tidak. Maka pada saat itu sifatnya mereka berkumpul dalam keadaan dehydration, kepanasan, keluar keringat-keringat kita. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Miqdad ibn al-Aswad, inna syams tudna syams ala ru'usil khalaik bimiqdari mil, bahwa mentari akan diturunkan hanya 1 mil saja, dan 1 mil adalah 1,2 km. Maka diturunkan dalam keadaan dekat. Adapun sekarang kalian di Depok, ma'ruf panas. Maka di saat kalian pulang dari sholat duhur panas, mentari jauhnya, dulu belajar IPA, katanya orang Betawi bilang 140 triliun kilometer. Katanya. Karena siapa yang ngukur pertama? Kedua, meterannya pakai meteran apa? Al-muhim, katanya seperti itu. Nah, di sini hanya 1 mil saja. 1,2 kilometer. Itu hitungan sesuai dengan yang ada. Wallahu a'lam, bagaimana yang jelas didekatkan.
Maka manusia pada saat itu dehydration, kekurangan keluar dari keringat dan peluhnya. Disebutkan di hadis itu, wa yakunun nas ala a'raqihim ala imanihim fil arq. Maka keluar manusia keringatnya sesuai amalannya. Faminhum man yakunu ala haqwih, faminhum man yakunu ala rukbatayh, faminhum man yuljimuhul arqu iljaman. Maka di antara mereka ada yang keringatnya sampai kepada mata kaki, ada yang sampai kepada betis, ada yang sampai kepada lutut, ada yang sampai kepada pinggangnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya dan berenang-renang dari keringatnya mencari O2 karena panasnya pada saat itu. Maka pada saat itu semua orang dalam keadaan kepayahan, kecuali disebutkan hadis yang muttafaqun alaih 7 orang dari Abi Hurairah, dan dari 7 orang syahidnya, the point is kita hanya menyebutkan 1 karena 7 banyak, nanti habis jam 8 belum selesai. Akhirnya kita singkat. Yang 1 ini adalah rajulan tahabbani fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih. Maknanya 2 manusia yang saling mencintai karena Allah bertemu untuk melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan menuntut ilmu, dan berpisah juga karena Allah. Maka 2 orang ini akan dilindungi di mahsyar. Dilindungi bagaimana? Apakah di bawah naungan pohon? Dilindungi bagaimana? Ada yang bisa menjawab dilindunginya bagaimana? Telah datang riwayat di Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya, tahta zillil arsh, dilindungi di bawah dari arsy Allah. Maka dalam keadaan sejuk, wallahu alam bagaimana pada saat itu manusia berenang-renang dengan keringatnya, orang-orang yang mencintai karena Allah dilindungi. Dan selain itu di hadis yang tafarrada bihi Muslim, kalau tadi muttafaqun alaih, sekarang berkesendirian Muslim, lafadznya lebih dahsyat. Karena hadis ini hadis qudsi. Meriwayatkan Nabi dari Allah. Qala Allah, berkata Allah, "Ainal mutahabbuna fi jalali? Ainal mutahabbuna fi jalali fi hadzal yaum? Yaumul ladzi la dhilla illa dhilli. Udilluhum fi hadzal yaum, yaumun la dhilla illa dhilli." Yang maknanya, mana orang-orang yang dulu mencintai karena aku? Orang yang ziarah dari Sumatera ke Jawa, dari Jawa ke Kalimantan, Sulawesi, dan yang lainnya, bahkan ke Yaman, untuk menziarahi karena aku. Mana? Udilluhum, aku naungi dia. Yaumun la dhilla illa dhilli, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari aku. Maka pada saat itu kita menjadi orang-orang yang beruntung. Maaf kepada mikrofon, mungkin kasihan dia basah. Bau naga kata mikrofon. Maka di sini disebutkan di dalam hadis bahwa orang-orang yang saling mencintai karena Allah di hari akhirah dalam keadaan seperti itu. Lalu setelah dicatat keutamaan yang agung ini agar kita praktekkan, juga yang ketiga, tidak tanggung-tanggung kelak di saat dimasukkan kepada surga. Lah, di surga kan sudah cukup. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Makan, menikah dengan bidadari dan istri-istri kita juga. Dan apalagi ada kenikmatan apa melihat wajah Allah. Dan di saat melihat wajah Allah, kita dikumpulkan ahlu surga dengan para nabi, dengan para syuhada, dengan para solihin, dengan para as-siddiqin yang mereka ma'ruf di Al-Quran, kelompok-kelompok yang dekat di sisi Allah. Maka di sini juga pendalilan bagi mereka orang-orang yang mencintai karena Allah sangat besar. Maka disebutkan di dalam hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sanad Atha ibnu Abi Rabah an Abi Muslim al-Khawlani an Mu'adz ibni Jabal.
yang mana sanadnya di sini sahih. Atau Ibnu Abi Rabah Imam, Abu Muslim Al-Khawlani namanya Abdullah Ibnu Thawb, dan sahabat Mu'ad Ibni Jabal ma'ruf, maka sanadnya sahih dan disahihkan oleh Syekh kami Muhaddits Al-Yaman di kitabnya As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain, berkata Syekh kami sahih. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa yunadi Rabbuna Jalla wa Ala, maka Allah di saat mempertemukan dirinya dengan semua makhluk dari penduduk ahlu surga agar melihat wajahnya, maka di sini Allah mengatakan, Ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang-orang yang dulu di dunia saling mencintai karena aku? Ijlisu fauqal manabir min nur, ijlisu fauqal manabir min nur, yugbituhumul anbiya wasyuhada. Maka Allah akan berkata bagi mereka orang-orang yang dulu di dunia mencintai karena aku, bertemu di majlis, bertemu di masjid, salat berjamaah karena aku, berdakwah bersama karena aku, menuntut ilmu bersama karena aku, membuat pondok pesantren karena aku, maka naiklah kepada mimbar-mimbar yang di atas, yang agung, minan nur, dari cahaya-cahaya. Tempat itu tempat siapa? Tempat dari para nabi, tempat dari para syuhada, wasiddiqun, wassalihun. Maka disebutkan di hadis, yugbituhumul anbiya wasyuhada. Maka ucapan Allah, naiklah kepada mimbar-mimbar dari cahaya yang agung. Maka para nabi dan para syuhada jealous. Apa makna jealous? Cemburu. Cemburu. Ini para nabi yang berdakwah seperti Nuh 950 tahun, dan para nabi yang lalu yang panjang usianya. Maka para syuhada yang terbunuh di jalan Allah membela agama Islam seperti para syuhada Badr, Uhud, dan yang lainnya dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'un. Semuanya yugbituhumul anbiya wasyuhada, yang mana ucapan Allah ini kepada orang-orang yang mencintai karena Allah, silahkan naik kepada mimbar dari cahaya tempat duduk-duduk mereka. Maka para nabi, para syuhada jealous, cemburu. Ya Allah, Allah agungkan mereka yang perkaranya sangat mudah, sahih mudah. Kita cinta kepada Allah, kepada manusia, kepada sesama ahli sunnah mudah sekali. Maka kecintaan kita kepada saudara-saudara kita yang hadir di sini dan yang tidak hadir sesama ahli sunnah itu perkara yang mudah. Maka please diamalkan. Taib, mulai dari sekarang kita mengamalkan rasa cinta kasih ini agar kita mempunyai keutamaan tadi di dunia ada 2, dan di hari akhirat ada 1 kami sebutkan, dan juga di surga ada 1. Sudah dicatat tadi 4 keutamaan, dan itu prakteknya sangat mudah. Dan juga faedah terakhir di hadis Mu'ad yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, di mana di dalam hadis ini ana rajulan yaqulu lin nabi, afwan, hadis Anas. Berkata seseorang, kata Anas kepada Nabi di saat lewat seseorang yang dari sahabat, dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ana uhibbu fulanan. Maka wahai Rasulullah, aku mencintai orang ini. Apa kata Nabi? Hal bayantalahu, hal dzakartalahu annaka tuhibbu. Apakah kamu sudah memproklamirkan ataupun curhat face to the face and heart to heart, dari wajah ke wajah dan dari hati ke hati? Apakah kamu sudah curhat? Wahai fulan, aku mencintai kamu karena Allah. Maka Nabi mengatakan kepada orang ini, dikatakan, belum ya Rasulullah, atau tidak? Faqullahu, bayinlahu, datangi dia, katakan, wahai saudaraku seiman, ana uhibbuka fillah, aku cinta kamu karena Allah. Kemudian disebutkan oleh Nabi dan dijawab oleh orang ini, apa? Ahabbakallah kama ahbabtani.
Kamu cinta aku karena Allah, aku juga ahabbakallah kama ahbabtani, aku pun mencintai kamu karena kamu mencintai Allah. Dari hadis ini, dari perintah Nabi, sebutkan kepada dia. Maka setiap seorang muslim yang disunahkan untuk mencintai saudaranya dan diperintahkan innamal mu'minuna ikhwah tadi, dan juga di ayat tadi ruhama'u bainahum, Nabi bersama para sahabatnya dan kita bersama para ahlu sunnah tumpul ke dalam, bukan kita mengorek-ngorek aib saudara kita, dari pengajar, dari ikhwah, dari para penuntut ilmu, dikorek-korek dan seterusnya, tidak. Maka di sini justru kita mengatakan, kalau kita cinta kepada saudara kita untuk curhat, maka dari praktek ini saya mengatakan kepada yang hadir di majelis ini, terutama kepada yang saya kenal, Pak Ustadz Zainal dan Pak Aji dan Pak Wira dan Pak Lambang, siapa lagi? Ustadz Adi. Ana uhibbukum fillah. Ini karena perintah Nabi. Maka dijawab apa tadi? Ahabbakallah kama ahbabtani. Maka tadi saya sebutkan kepada kalian yang hadir di sini semua dan kepada yang kami khusus sebutkan tadi, uhibbukum fillah, atau bahasa Minangnya I love you. Maka silahkan dijawab I love you too, begitu. Al-muhim, itulah rasa cinta saya karena Nabi memerintahkan, saya pun mengucapkan, saya ulangi lagi, I love you. Kalau bahasa slengnya, I love you all. Aku cinta y'all, kalian semua. Maka silahkan dijawab, itu perintah dari Nabi, maka inilah prakteknya. Sehingga kita mencintai saudara kita dan tadi keutamaannya, dan ini adalah penghancur dari at-tahris. Maka tadi tahris, bagaimana dihancurkan? Dengan kita mencintai karena Allah. Kalau kita mencintai karena Allah, datang tahris. Ustadz Fulan demikian dan demikian. Ustadz Fulan ngajar di tempat bla bla bla. Ustadz Fulan manhajnya belum jelas. Ustadz Fulan masih baru kemarin sore. Ustadz Fulan. Khalas. Kita mempunyai dalil tadi. Ya syaitan, uskut. Shut up your mouth, wahai syaitan. Karena apa? Aku mempunyai kesibukan dengan diriku, tidak mencari aib-aib mereka, dan kita diperintah untuk cinta kepada mereka karena Allah. Itu sudah jelas. Maka ini jawaban yang pertama. Adapun jawaban yang kedua, maka telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Al-Husain ibnu Waqid, dari Aufa ibnu Dalhim, dari Nafi', dari Abdullah ibni Umar. Di dalam hadis ini, jawaban counter kita kepada syubhat ataupun syahwat dari syaitan ataupun tipu daya dari syaitan untuk tahris, apa jawabnya kita dari hadis ini? Kalau tadi jawabnya kita sibukkan untuk merajut tali silaturahmi, tali rasa kasih sayang sesama kaum muslimin yang tentunya sesama satu manhaj, satu akidah, bukan maknanya kita saling mencintai dengan hab wadab, kelompok-kelompok yang tidak jelas pun kita masukkan, tidak. Tetapi khusus ahli sunnah itu takkidnya. Maka yang kedua di sini adalah kita harus mawas diri, bahwa jika kita mencari aib-aib, keburukan, borok-borok saudara-saudara kita, maka Allah akan mencari borok-borok keburukan kita. Masuk kepada Al-Qaidah di yang kedua ini, counternya bagaimana? Kita tidak mencari keburukan-keburukan yang sudah jelas salafi ahli sunnah, karena Allah akan membongkar keburukan kita, dan Allah jika yang mengetahui keborokan kita dan akan menelanjangi kita, maka siapa yang akan menutupi aib-aib kita? Maka di sini yang kedua jawabnya adalah al-jaza min jinsil amal, bahwa perbuatan kamu yang mengikuti tahris syaitan sehingga kamu menelanjangi ustadz-ustadz kamu dan teman-teman kamu, apalagi di media sosial yang setiap orang mempunyai status 500 orang, 1000 orang, si fulan bla bla bla, seustadz kita ikut partai Gerindra misalnya, dan seterusnya. Maka tersebar semua. Hanya satu, just 1 minute,
namun dibaca oleh 500 pengikut. Berapa dosa? Maka awas, ingat kepada hadis ini. Ingat kepada al-jaza min jinsil amal. Siapa yang membongkar aib-aib dari ahli sunnah, Allah akan membongkarnya. Dan ini masuk kepada pepatah Minang juga. Apa itu? Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Maka barang siapa yang berani karena tahris syaitan tadi membuka aib dari saudaranya yang ahli sunnah, membuka aib ustad-ustadnya agar dijauhi ustadnya oleh pengikutnya, oleh santri-santrinya, dan menyebarkannya di media sosial yang sangat cepat, maka tinggal menunggu Allah membongkar aib-aibnya. Maka telah diriwayatkan tadi oleh hadis dari Al-Husain ibni Waqid, dari Aufa, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Hadis ini hadis yang sahih. Disahihkan pula oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La tattabi'u aw la tattaba'u wa la tatajassasu al-muslimin." Maka janganlah kalian menjadi jawasis, mata-mata mencari keborokan-keborokan kaum muslimin untuk disebarkan di media sosial. Faman fa'ala dzalik fa innallaha yatatabba auratahu hatta walau fi qa'ri baitih hatta walau fi rihli jawfi. Itu riwayatnya. Maka maknanya awas bagi seorang muslim yang biasa mencari-cari borok-borok dari saudaranya agar mendiskreditkan nama baik saudaranya, agar berhenti. Karena jika diteruskan, Allah yang akan mencari keburukan kamu dan menyebarkan keburukan kamu. Bahkan apa yang kamu lakukan bersama istrimu di kamar khusus, di ruangan khusus, di rumah khusus, semua orang tidak mengetahuinya. Bahkan anak-anaknya tidak mengetahuinya apa yang dilakukan di kamarnya bersama istrinya, dibongkar oleh Allah di media sosial. Jika Allah yang mempublikasikan, siapa yang akan menutupi dari keaiban kita? Maka ini jawaban counter dari tahris asyaiton yang kedua. Maka yang pertama, agar kita men-counter dengan mempererat persaudaraan Islam dan sibuk dengan wakunu ibadallahi ikhwana, kita bersaudara, sehingga mendengar tahris syaitan kita buang to the trash, ke tong sampah khobar-khobar ini. Harus tasabut dan sebagainya. Dan yang kedua, tidak kita sibuk mencari-cari khobar-khobar dari ustad-ustad yang berkata buruk ini. Karena apa? Karena perkara-perkara itu, jika kita mencari-carinya, Allah yang akan membongkar borok aib kita. Dan Allah maha mengetahui, Allamul Ghuyub. Allah mengetahui apa yang kita lakukan dalam keadaan sembunyi, diposting dalam keadaan dibaca oleh ribuan, dan akan dibaca oleh subscribers, dan seterusnya. Iya dan billah. Maka kita tutup pelajaran kita dalam waktu 7 menit ini dengan penutup yang merupakan kesimpulan dan big question. Apa big questionnya di sini? Di dalam hadis yang tadi dari Jabir ibni Abdullah, bahwa syaitan mempunyai 2 step, 2 langkah. The step 1 mengajak kepada kesyirikan, dan ini berputus asa syaitan. Dan step 2 atau plan B, sukses apa? Membuat tahris di sesama kaum muslimin. The big question di sini cepat dijawab. Kenapa syaitan memilih the plan B, padahal the plan B masih menyebabkan kaum muslimin dalam keadaan Islamnya tidak musyrik? Kenapa? Dijawab cepat biar bisa minum. Waduh, sampai botolnya jatuh. Ayo dijawab. Ada yang bisa menjawab? Tidak ada. Kita jawab biar cepat. Maka jawabnya, karena meskipun syaitan menjadikan mereka orang-orang muslim saling civil war, perang saudara, mencari aib-aibnya dan menyebarkan dan saling mencela dan saling tadabaru tajassasu,
tahasadu, tabaghadu, perang di media sosial dan seterusnya. Ini kenapa padahal mengajak kesyirikan lebih baik? Kenapa berputus asa dan memilih plan B? Karena di sana ada hadis. Dengan perlakuan mereka sibuk mencari aib-aib dan sibuk berseteru, menyebabkan mereka yang mempunyai amalan-amalan yang bagaikan Gunung Mahameru. Kalau di Sumatera, gunung apa? Yang paling tinggi Gunung Kerinci, atapnya Sumatera bahkan atapnya Jawa. 3.850 mdpl, tinggi sekali. Maka Semeru, Labas kalah sedikit, Sindoro Sumbing kalah, dan yang lainnya apalagi Gunung Salak kalah. Maka di sini misalnya seseorang mempunyai amalan soleh, namun karena dia melaksanakan tahris tadi, maka dia akan hilang amal-amal solehnya like nothing, seperti tidak ada. Berarti sama dengan orang kafir, bahkan hampir sama, kecuali tidak kekal forever in hell saja. Mana dalilnya? Masih 4 menit, bisalah satu hadis dibaca dengan syarah yang cepat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, cepat ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas araftumal muflis? Qalu la ya Rasulullah, al muflisu indana la indahu dirham wala mal, walakin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muflisu indana alladhi ya'ti bis shalah wa ya'ti bis siyam wa ya'ti bi kada wa kada, walakin syatama fulanan, walakin daraba fulanan, walakin qatala fulanan. Fayatun nas ilaihi wa yaqulun, ya Rabb syatamani fulan, ya Rabb darabani fulan, ya Rabb qatalani fulan. Fa akhadha Rabbul Izzah min hasanati fayudau ala hada rajul falam yubki syai'an fafaniyat fala yazalu nas yaqulun, ya Rabb syatamani fulan, ya Rabb tabani fulan, ya Rabb darabani fulan, ya Rabb amwala akhada amwali fulan, ya Rabb darabani fulan wa qatalani fulan. Fa idan lam yubqi syai'an illa akhadallah min sayyiati haula faturiha alaih. Selesai. 57 hadis ini tinggal disarah 3 menit. Mau disarah 3 menit seperti tadi cepat? Al-muhim seperti itu. Dikatakan oleh Nabi, taulah kamu siapa orang yang bankrupt. Bankrupt istilah orang yang tidak punya laba dan tidak punya keuntungan dan modal habis. Maka itu di dunia. Namun di hari akhirat kata Nabi, orang yang bangkrut itu orang yang datang dengan amal-amal soleh seperti gunung. Itu kalimat gunung dari saya. Dan di beberapa riwayat Kajabali Uhud, untuk memperdekat bagi kita Jabal Gunung Salak ataupun Gunung Kerinci sebesar itu. Dari salat, dari zakah, dari sedekah, dari menuntut ilmu, dari mengajar, dari dakwah, bla bla bla. Kemudian pada saat itu di hari pengadilan, Malik Yaumiddin, Allah yang mempunyai hari pengadilan. Maka injustice for all, keadilan untuk semua pada saat itu. Mengadulah orang-orang kepada orang yang tadi amalannya bagaikan gunung. Wahai Allah, orang ini menggibahi aku. Dibaca di statusnya 1 menit saja oleh 500 orang. Dan 500 orang membenciku. Semuanya mengirim kepadaku, benarkah Ustadz kamu menjadi anggota Gerindra karena ada anak orang Gerindra belajar di sana, atau Ustadz dakwah dengan mobil dari mereka bla 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 misalnya. Maka dari mana ini? Dan seterusnya, mengadu hari kiamat kepada Allah dan orang yang memukulnya dan orang yang mengambil hartanya. Maka orang ini sosok yang mempunyai amalan yang buruk, meskipun amalan-amalan baiknya besar sekali. Maka pengaduan ini diterima oleh Allah, injustice for all, keadilan untuk semua. Maka akhirnya diambillah dari pahala yang besar itu, dipotong-potong. Ini untuk yang tadi dari dosa yang gibahnya dia, nih orang yang digibahi ridho dengan amalan-amalan yang tidak pernah dia lakukan, karena orang ini orang yang soleh, namun mendolimi aku mendapati pahala sholatnya, puasanya, dan amalan-amalan yang lainnya. Kemudian orang-orang yang mengadu kepadanya tidak habis-habis. Kemudian falamma faniyat
Jabal Uhud ataupun Gunung Kerinci amalannya itu habis. Dan masih mengantri orang-orang. Ya Rob, aku yang dulu didiskreditkan nama baikku. Ya Rob, aku yang dicela dulu. Ya Rob, aku yang direndahkan dulu. Ya Rob, aku dulu mengajar mempunyai santri. Sekarang aku gak mempunyai santri. Karena orang ini melarikan santri-santriku. Katanya aku bla. Maka apalagi sekarang yang mau dibagikan? Amalan soleh sudah tidak ada. Maka kata Nabi tadi, fa'ukhidha min sayyi'ati faturiha alaih. Orang yang didolimi tadi mempunyai sayyi'at. Afwan, misalnya dia bangkir, pemakan riba, namun dijelekkan, mengadu kepada Allah, diambil dosa makan ribanya, disimpan oleh dia, kepada dia. Kemudian ada yang tukang mencekik botol, kemudian orang yang tukang merokok, kemudian yang sholatnya like zebra cross, sholat hari ini besok tidak sholat, sholat ini hari besok tidak sholat, dosa-dosa semuanya dan seterusnya. Maka orang-orang yang penuh dosa ini mengadu, semuanya diambil dosa-dosanya, faturiha alaih, diberikan kepada orang yang soleh ini. Kemudian orang yang soleh ini dia mempunyai amalan dosa yang diwariskan kepadanya, dan dia tidak pernah melaksanakan dosa-dosa tersebut. Dia mempunyai amalan segunung, amalan Uhud, karena dia dulu orang yang soleh, duduk di shaf yang pertama, sholat berjamaah, sholat sunnah rawatib, bla bla bla, hilang pahalanya. Namun orang yang hidup di shaf yang pertama ini dan selalu memeluk Al-Quran dengan kedua tangannya, mengambil atau memikul dosa minum khamr, memikul dosa makan riba, memikul dosa mencekek botol dan ad-dukhan dan yang lainnya. Maka terbayang itu semua ya ibadallah. Itulah jawaban tadi pertanyaan yang besar. Kenapa iblis meraih ini, melaksanakan plan B? Dia ya sudahlah, melaksanakan kesyirikan kepada orang-orang muslim susah, pakai sya karena saking susahnya. Susah. Jadi bagaimana kalau begitu? Plan B saja. Apa? Tahris bainakum. Apa faedahnya kita sudah capek-capek tahris? Ya nggak apa-apa, meskipun nggak kekal di api neraka, tapi yang tadinya punya gunung yang besar karena sibuk tadi tahris, ghibah wa namimah, amalan-amalannya hilang dan mereka akan memikul dosa-dosa orang-orang yang mereka dolimi. Alhamdulillah. Mohon maaf lebih dari 2 menit. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.